seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu kepada Allah, maka masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi itu sebuah jaminan. Begitupun di dalam Al-Quranul Karim, Quran surat Al-Bainah ayat ke-7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilu solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, ya, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Bagi mereka itulah surga Aden, surga yang penuh kenikmatan, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di bawahnya, dan mereka di dalam surga Aden itu selama-lamanya, ya, abadan, tak terhingga, tak terhitung, tanpa berakhir. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nah, di dalam Islam sudah pasti, tetapi di dalam iman Kristen keselamatan tidak pasti. Saya dari 16 tahun yang lalu, saya itu dulu di gereja Mesianik, di gereja Gemahak, gereja Masehi Advent hari ke-7. Kalau saya di gereja Gemahak itu ada saksinya sekarang, yaitu Tasya. Tasya yang seorang wanes atau modalism, silahkan ditanya. Tasya dulu satu gereja sama Nandar, pasti jawabannya iya. Karena Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari sejahat. Teman-teman, di dalam Protestan sendiri, makanya saya tanya, oke, ini kan Protestan. Nah, di dalam Protestan keselamatan itu nggak pasti, makanya ada ketimpangan, makanya ada saling anatema antara teori John Calvin dengan teori Martin Luther. Nah, teori John Calvin ada predestinasi, sedangkan teori Martin Luther tidak mengenal. Kalau teori Martin Luther menekankan pada sola fide. Apa itu sola fide? Sola fide itu keselamatan itu diperoleh karena iman, bukan karena perbuatan. Berbeda lagi Katolik. Makanya teman-teman, kalau kita mengeksplorasi perbedaan Katolik dengan Protestan, mohon maaf, ini saya selama 16 tahun mengeksplorasi, mengobservasi dan mengeksperimen, rata-rata orang Katolik ini lebih santun daripada Protestan. Kenapa? Di dalam iman Katolik, ya, menggunakan metode sola gratia, yaitu keselamatan itu diperoleh karena kasih karunia dan amal perbuatan baik. Makanya orang Katolik rata-rata lebih baik daripada Protestan karena menggunakan sola gratia dan sakramen yang ada 7 serta perbuatan baik. Sedangkan Protestan, kenapa banyak Kristen penghujat itu dari Protestan? Karena mereka berbuat jahat sekalipun itu keselamatan beroleh dari iman. Tetapi ini dibantah oleh teori John Calvin tentang predestinasi, tentang apa, sola scriptura, dibantah oleh scriptura. Karena di dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah kematian. Jadi nggak ada kepastian. Kalau ada kepastian keselamatan di dalam teori Kristen, bagaimana Katolik aja berbeda dengan Protestan? Protestan antara teori John Calvin dengan Martin Luther berbeda. Coba jelaskan keselamatan menurut Anda yang benar sola gratia atau sola fide atau teori yang diusung oleh gereja Katolik. Jeder kan? Nah, bingung kan? Oke, sampai termenung. Teori John Calvin mana paham dia. Aduh. Oke, teman-teman. Silakan. Oke. Iya. Ya, buat teman-teman Kristen, shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita punya kesempatan berdiskusi dengan Bang Yonatan Nandar. Tapi kita pastikan dulu, Bang Yonatan Nandar akan termakan dengan narasinya sendiri. Kalau berbuat jahat sekalipun tidak masalah, yang penting beriman. Saya akan buktikan itu kalau apa yang abang narasikan itu ada di dalam iman Bang Nandar.
Saya akan buktikan narasi Bang Nandar itu akan termakan dengan diri Bang Nandar sendiri ya. Tapi nanti saya akan buktikan karena ini masih opening statement, jadi menjadi kewajiban saya menjelaskan iman saya, mempertanggungjawabkan iman saya, menjelaskan konsep keselamatan di dalam iman kekristenan. Ya, ini akan jadi diskusi yang menarik teman-teman ya, karena Bang Nandar setelah ini akan termakan dengan narasinya sendiri. Oke, buat teman-teman semua, konsep keselamatan di dalam iman kekristenan itu pasti sekali. Kalau kita mau selamat, ya jelas kita harus percaya yang tertulis di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Seperti yang disampaikan Bang Yonatan Nandar, tepat sekali. Percuma kita beriman tapi kita tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, untuk apa? Karena apa? Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Itu yang pertama kalau kita mau diselamatkan. Supaya apa? Supaya kita tidak mati di dalam kebinasan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan di dalam iman kekristenan semata-mata karena kasih kebaikan Tuhan terhadap kami. Kalau kami sebagai manusia mengusahakan keselamatan kami sendiri, tidak akan bisa. Ya. Nah, terus kenapa Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia menghapus kutuk dosa? Karena apa? Di dalam Kejadian 3, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Nah, yang diselamatkan itu adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka yang menyelamatkan itu harus manusia. Dengan catatan, manusia yang tidak berdosa. Jangan dipotong nanti narasi saya. Maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Supaya apa? Supaya mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Karena apa? Jatuhnya manusia ke dalam dosa itu manusia terpisah dengan Allah. Maka dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menghapus kutuk dosa kita. Tuhan Yesus mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau kita bicara konsep keselamatan di dalam iman kekristenan, pasti. Bahkan itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saya tidak tahu kalau di dalam iman lain apakah ada jaminan keselamatan. Nah, kita akan bahas itu. Nah, kalau Bang Nandar mau berdiskusi sama saya, karena saya ini kan orang Kristen. Saya ini Kristen Protestan, ya bahas yang sesuai tema keselamatan aja. Ya, karena saya tidak membahas ya kan konsep-konsep lain di dalam iman abang. Kita bahas yang sesuai tema aja. Konsep keselamatan di dalam iman kekristenan. Tapi nggak apa-apa. Kalau Bang Nandar mau melebar ke Katolik, tidak masalah Bang. Saya akan jelaskan itu, tidak masalah untuk itu ya. Tapi saya pastikan setelah ini Bang Nandar akan termakan dengan narasi Bang Nandar sendiri tentang berbuat jahat sekalipun itu tidak masalah. Yang penting kita beriman. Saya pastikan itu ada di dalam iman Bang Nandar. Setelah ini saya tunjukkan datanya untuk Bang Nandar. Ya, buat teman-teman Kristen, bantu tap-tap layar, kencengin tap-tap layarnya, jangan sampai kita sudah menang diskusi, kita kalah PK-nya ya teman-teman ya. Kencengin tap-tap layarnya supaya room kita juga aman, tidak gampang rungkat. Tembuskan di 100k teman-teman, tap-tap layarnya biar room kita makin aman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah tap-tap layar. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bang Nandar, karena belum ada pertanyaan ya, masih opening statement ya, saya tidak menjawab apapun dulu. Baik. Baik. Jadi Oki ini memang orang awam di antara Kristen. Dia ini hanya jemaat. Si Oki ini jemaat. Kalau saya tanya si
Tasya. Tasya ini dari modalism, dari Wanes. Itu tahu kalau saya waktu di gereja sangat rajin ke gereja. Kalau Oki ini kayaknya sibuk kerja, dia nggak pernah ke gereja. Yaitu Kristal, Kristen Natal. Oki yang berpendapat bahwa kita berbuat apapun itu pasti masuk surga, itu Protestan. Makanya kamu sendiri mengatakan Protestan. Kamu tahu nggak Oki, siapa pendiri Protestan? Pendiri Protestan itu Martin Luther pada abad ke-16. Bapak gereja yang melenceng dari ajaran Katolik, yang menganatema ajaran gereja Katolik. Ini yang diajarkan oleh Martin Luther. Ya, Martin Luther adalah tokoh utama yang memperkarsai dan mengusung doktrin sola fide, iman saja. Makanya kalau Kristen ada yang ngeyel ya teman-teman, karena dia itu hanya modal imani saja, yaitu sebuah prinsip, sebuah doktrin teologi yang diusung oleh Martin Luther. Makanya kebanyakan Protestan ini kalau debat ngeyel karena leluhurnya Martin Luther. Selama reformasi Protestan, ia menjadikan sola fide sebagai inti ajaran dan landasan pemersatu dalam gerakan reformasi, yaitu Protestan. Apa sih yang dimaksud sola fide? Sola fide adalah konsep teologis yang menegaskan bahwa keselamatan manusia diperoleh melalui iman saja, bukan karena perbuatan atau hukum. Makanya kalau orang Kristen berzina, miras, narkoboy, dan lain sebagainya, menurut Protestan tetap masuk surga. Gitu loh. Ini konsep yang ada dalam Protestan, berbeda dengan konsep Islam, berbeda dengan konsep Katolik. Kalau konsep Islam, baca Quran surat Al-Muluk ayat kedua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Dalam konsep Islam itu hampir sama dengan konsep Katolik. Keselamatan diperoleh bukan hanya karena iman, tetapi karena perbuatan. Nah, di dalam Islam keselamatan itu diperoleh dari rahmat Allah. Rahmat Allah diperoleh dari perbuatan. Makanya Katolik dan Islam itu lebih toleran. Maksudnya Katolik dengan Islam ini jarang konflik gitu kan. Konflik Ambon itu kan itu Protestan dengan Islam. Kalau Katolik itu adem ayem, tolerans. Makanya saya tanya, konsep keselamatan yang Anda gunakan sola fide atau sola gratia, teori John Calvin atau teori Martin Luther? Kalau teori Islam, keselamatan itu dengan mengucapkan mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka masuk surga. Cuma iman itu apa? Tasdikun fil qalbi, membenarkan di dalam hati, iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, af'alu bil arkan, menjewantahkan, mengimplementasikan dengan amal. Begitu. Gimana sih Anda ini? Yang modal imani saja ini Protestan. Katolik dengan Islam hampir sama. Makanya saya tanya, teori keselamatan yang Anda imani sebagai agama Protestan ini, saya tanya, Anda menggunakan teori John Calvin atau teori Martin Luther dengan sola fide-nya? Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda John Calvin, bagaimana Anda menjelaskan tentang predestinasi? Itu pertanyaan saya. Keselamatan yang Anda usung teori John Calvin atau Martin Luther. Lalu kalau Anda Calvin, bagaimana keadilan Tuhan kalau Anda mendukung teori John Calvin tentang predestinasi, bahwa kasih karunia itu sudah ditetapkan sejak dahulu kala? Itu pertanyaan saya. Kalau kelas jemaat gak bakal ngerti, pasti melenceng kemana-mana jawabannya. Saya mah aktivis gereja dulu. Nekat ya saudara-saudara, Edi saja gak berani apalagi Oke, Oke teman-teman,
Ya, silakan diterima Bang Nandar. Ya teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layar kalian. Saya buktikan narasi Nandar termakan untuk dirinya sendiri dan imannya. Ya, kencengin tap-tap layarnya. Bang Nandar, saya tanggapi dulu. Saya Kristen itu menggunakan konsep keselamatan yang mana? Bang Nandar, kami akan percaya konsep keselamatan yang tertulis di dalam Alkitab kami, Roma 10 ayat tanggal 9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak berhenti di situ. Karena jelas di dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Memang betul saya jemaat biasa, tapi saya buktikan kalau jemaat biasa seperti saya bisa menggunakan narasi Bang Nandar untuk ke Bang Nandar sendiri ya, untuk menyatakan kalau apa yang Bang Nandar sampaikan di dalam Kristen itu berzina tetap masuk surga. Saya buktikan ini di dalam iman Bang Nandar, dan nanti Bang Nandar tolong buktikan di mana tertulis di dalam Alkitab kami kalau Kristen itu berbuat zina tetap masuk surga. Buktikan itu seperti saya buktikan ini ke Bang Nandar. Ya teman-temannya, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Ya, ini jemaat biasa yang sedang menghantam Bang Nandar. Oke, di dalam hadis Bukhari 6274 derajatnya sohi. Jangan deg-degan Bang Nandar ya, ini data. Hadis Bukhari 6274 derajatnya sohi. Ini narasi Bang Nandar tadi. Saya akan balikan. Bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jeder, selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran Bang Nandar. Harus saya ulang lagi. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Selamat datang di kebenaran Bang Nandar ya. Tidaklah ia meminum kamar ketika ia meminum dalam keadaan beriman. Selamat datang di kebenaran. Tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Jemaat biasa yang sedang memblunderkan narasi Bang Yonatan Nandar. Pertanyaan saya, tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya seperti saya tunjukkan data di dalam Sahih Bukhari 6274. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Tunjukkan datanya. Kalau memang berzina di dalam iman Kristen, itu masuk surga. Seperti saya tunjukkan datanya melalui literasi Bang Nandar. Saya gunakan hadis Bukhari 6274. Jangan deg-degan ya Bang Nandar ya. Jangan deg-degan. Karena saya bantah narasi Bang Nandar dengan data Bang Nandar sendiri. Bahkan di dalam iman Bang Nandar, ketika tidak berbuat dosa sama sekali itu akan dimusnahkan. Saya tunjukkan datanya di dalam hadis Muslim 4936. Ya, kalau saya bicara pakai data ya Bang Nandar ya, tidak modal asumsi. Hadis Muslim 4936. Oke teman-teman, kita bukakan datanya ya teman-teman ya. Ini loh, diskusi pakai data ya, jadi tidak modal asumsi. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa, hingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Hadis Muslim 4936. Tanggapi ini Bang Nandar. Ya, silakan Bang Nandar tanggapi yang jadi poin pertanyaan saya Bang Nandar. Jaminan keselamatan di dalam iman Bang Nandar itu sebenarnya melalui apa? Melalui iman atau apa? Karena apa? Ada hadis tadi di dalam hadis Bukhari 6274, tidaklah berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Berarti kan melalui iman juga. Itu tolong Bang Nandar jawab pakai data dan dalil. Seperti saya membantah Bang Nandar pakai data dan dalil. Jangan lupa Bang Nandar, tolong ditunjukkan datanya. Orang Kristen itu kalau berzina tetap masuk surga. Data ya. Saya minta data Bang Yonatan Nandar. Seperti saya menanggapi Bang Nandar pakai data, tidak modal asumsi saya. Saya minta datanya. Kalau memang di dalam iman Kristen itu berbuat zina itu masuk
surga seperti saya tunjukkan itu ada tadi di dalam hadis Bang Nandar. Saya minta data ya, silahkan Bang Yonatan Nandar. Aduh, Ayan, makasih. Mantap kita ini. Bobok sih Oki ini. Pantes saja waktu debat sama Bang Juma berapi-api. Memang Oki ini lain ditanya, lain dijawab. Gua tanya Solapide, Sola Gracia, jawabannya kemana-mana. Untung gua dari Jawa Barat, suku Sunda. Suku Sunda ini terkenal lemah lembut dengan kesabarannya. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Lu tuh gak jambung, Ki. Tetapi yang terakhir, yang mengenai seandainya suatu kaum tidak berdosa, maka kami gantikan dengan kaum yang berdosa sehingga dia memohon ampun. Itu tentang itu kalau kita lihat baca Quran surat Az-Zumar ayat 53, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kalau kamu berbuat dosa, kamu jangan berputus asa. Jadi hadis yang kau baca tadi itu tentang perihal ampunan Allah. Jadi kalau kau meminta ampun, pasti Allah ampuni. Bukan tentang keselamatan. Bukan hanya itu. Oke, baca juga hadis yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu hadis yang lebih dalam. Ini kok larinya kemana-mana. Jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan di dalam Islam. Orang Islam masuk surga bukan karena amal. Orang Islam masuk surga itu karena kasih karunia dalam konsep Kristen. Kalau dalam konsep Islam karena rahmat Allah. Rahmat Allah diperoleh karena apa? Rahmat Allah diperoleh karena amal. Dalilnya mana? Quran surat Al-Mulk ayat ke-2. Bagaimana bunyinya? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Ayat yang kau baca tadi yaitu Yakobus, itu teori Katolik. Lu Katolik apa Protestan sih? Nih, itu teori Katolik. Itu teologi Katolik. Jadi lu ini Protestan apa Katolik? Kalau mau jadi Katolik ya jadi Katolik. Jangan malu-malu mengakui. Ini ayat yang diusung oleh orang Katolik. Santo Yakobus. Nggak ngerti Santo Yakobus dia. Nih. Ini teori, ini teologi Katolik, bukan teologi Protestan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Ini teori Katolik. Teori Martin Luther, pendiri Protestan. Kamu tahu nggak pendiri Protestan itu? Tadi kan saya tanya agama Oki agama apa? Agama Oki agama Kristen Protestan. Yang membuat Protestan berdiri itu bapak ini nih, Martin Luther. Dulunya seorang bapak gereja, cuma menganatema kebijakan Katolik, berdirilah agama Protestan. Ini bapak kamu ini, nenek moyang kamu pendiri Protestan. Protestan mengusung, memperkarsai dan mengusung doktrin sola fide, imani saja. Ini, makanya nggak ngerti sejarah si Okin ini. Elaborasi sola fide. Sola fide adalah konsep teologis yang menegaskan bahwa keselamatan manusia diperoleh melalui iman saja, bukan karena perbuatan atau hukum. Ini kan kalau Anda menggunakan Yakobus, Protestan tidak menggunakan Yakobus. Ini teori Martin Luther. Jadi kalau kamu nggak menggunakan teori Martin Luther, kenapa harus malu mengakui Katolik? Kok pakai Yakobus? Itu teologi yang diusung oleh Katolik. Bagaimana kamu berdebat dengan orang Islam yang ahli Kristen? Edis, Elia Miron, Joseph, RK, nggak ada yang berani sama saya karena saya paham Katolik, saya paham Protestan. Loh, saya ini dulu aktivis gereja. Tanya si Tasya kalau nggak percaya. Matius 5 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih daripada itu dari si jahat. Makanya ada enggak debater Kristen selain Oki dan Rudi Yohanes Sutagalung yang berani debat dengan saya? Enggak ada. Ketakutan mereka, saudara.
Jadi saya tanya sekali lagi, jangan kemana-mana. Yang Oki percayai nih tentang konsep keselamatan, sola fide atau sola gratia, teori John Calvin atau teori Martin Luther. Kalau Oki nggak percaya pakai Martin Luther, ya masuk Katolik lah. Tuh, nggak ada yang dukung, orang nggak tahu Katolik, nggak tahu Protestan. Bang Nandar. Ya teman-teman silakan diterima. Kita tanggapi dulu sebelum kita bal-bali Nandar setelah ini Bang. Ya teman-teman ya. Tap-tap layar teman-teman yang kenceng tap-tap layarnya. Kita tanggapi dulu. Bang Nandar. Saya tegaskan. Di dalam iman kami. Di dalam kekristenan. Agama tidak menyelamatkan. Diam. Jangan ini ya. Agama itu tidak menyelamatkan. Karena apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tidak membawa agama. Agama itu tidak menyelamatkan Bang. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah ketika kita sebagai orang Kristen sudah beriman kepada Tuhan Yesus, lah maka kita harus hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Loh, sekarang kamu beriman kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lah kamu harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Bedanya apa? Agama tidak menyelamatkan di dalam iman kami. Yang menyelamatkan iman dan percaya kita. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jeder, selamat datang di kebenaran. Bukan saya yang mutar-mutar. Ya teman-teman ya. Nah, yang jadi tradisi kebiasaan mereka ini teman-teman. Ketika mereka sudah kalah data, mereka akan bilang, loh pantasan aja, loh Bang Juma menurunkan saya kok, karena apa? Dia sudah tak mampu lagi dengan data saya. Makanya dia turunkan saya. Dia sudah tidak mampu lagi dengan datanya. Bang Nandar, kenapa tidak Anda bantah? Yang modal iman itu siapa? Hadis Bukhari 6274, tidak Bang Nandar senggol. Saya buktikan yang modal iman itu siapa? Yang modal hanya beriman aja. Tolong bantah hadis ini Bang Nandar. Ya. Silakan, atau saya harus ulang lagi untuk Bang Nandar 6274. Kenapa tidak disenggol Bang Yonatan Nandar? Saya bisa buktikan di dalam iman Bang Nandar itu ada. Semua narasi Bang Nandar itu kena di dalam iman Bang Nandar sendiri. Hadis Bukhari 6274. Kenapa tidak ditanggapi Bang Nandar? Bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah berzinah orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jeder. Tertulis Bang Nandar. Dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Jeder. Selamat datang di kebenaran. Dan tidaklah ia meminum kamar ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman. Dan tidak ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia ketika dalam keadaan beriman. Siapa yang modal imani saja Bang Nandar? Siapa? Kalau saya tunjukkan datanya di dalam literasi Bang Nandar sendiri. Sahih Bukhari 6274. Atau mau saya tambahkan, di dalam Sahih Bukhari 6284. Siapa yang modal imani? Tidaklah berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tanggapi Sahih Bukhari 6274 dengan data. Bang Yonatan Nandar, ya itu yang pertama. Bang Yonatan Nandar jawab pakai data. Nah saya mau tanggapi ya teman-teman ya. Tadi di awal tadi saya lupa menanggapi. Tanya dengan Tasya, lo Tasya itu siapa? Tasya itu bidat, wanas, tidak diakui di dalam kekristenan. Lo dia aja sesat kok. Kenapa saya harus tanya dengan bidat, wanas? Gerejanya aja di Semarang, di Indonesia cuma satu kok di Semarang. Saya bisa katakan, wanas itu bidat. Dia tidak mengakui Tuhan Yesus itu sebagai manusia. Itu ya teman-teman ya. Nah jadi untuk Bang Yonatan Nandar, pertanyaan saya tidak kemana-mana Bang. Saya tidak kemana-mana dengan pertanyaan saya. Abang bantah di dalam Sahih Bukhari 6274. Siapa yang modal imani saja? Ayo jujur, Abang sampaikan Sahih Bukhari 6274 ya. Tolong ya Bang Nandar ya, dijawab pakai data ya. Buat teman-teman Kristen tap layar yang kencang ya teman-teman ya.
Jangan sampai kita sudah menang diskusi, kita kalah PH. Ya, kita sudah menang nih. Bang Nandar dari tadi tidak ada data yang Bang Nandar tunjukkan. Biasa orang kalau sudah mulai terguncang, dia cuma bisa senyum-senyum, ya kan. Ujung-ujungnya, pantasan aja Bang Juma. Loh Bang Juma mau aja keok kok. Ya, silakan Bang Yonatan Nandar, Sahih Bukhari 6274, bantah pakai data. Siapa yang modal iman aja? Ya, tolong bantah pakai data. Silakan Bang Yonatan Nandar, jangan sedih Bang Yonatan ya, jangan sedih. Aduh, Oki ini, aku nggak bingung sih Oki ini, lain ditanya, lain diajak yang dibahas keselamatan, larinya kemana-mana, heran gue. Oki, maksud saya kamu tanya Tasya itu bukan tentang keselamatan. Kok kamu itu lain ditanya, lain dijawab. Maksudnya kamu tanya si Tasya, bener nggak Yonatan Nandar dulu di gereja Mesianik? Bukan ditanya keselamatannya. Aduh si Oki ini, ya ampun. Bang, kalau terlalu pusing jangan dimasukkan ke hati. Maksudnya Oki kalau nggak percaya saya aktivis gereja, tanya si Tasya itu Kristen yang masih hidup. Terlepas dia bidat, terlepas dia apapun, dia itu Kristen. Tanya, bener enggak Yonatan Nandar dulu di gereja Mesianik? Bukan keselamatan. Si Oki ini lain ditanya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, kita memang harus mencerdaskan seperti Oki ini. Nih Oki, nah ini saya tunjukkan, kamu katanya nggak membawa agama nih ya. Perbedaan utama dalam pandangan keselamatan antara Katolik dan Protestan terletak pada cara di mana keselamatan dicapai. Katolik percaya bahwa keselamatan adalah melalui iman dan perbuatan baik. Ini sama dengan Islam, melalui iman dan perbuatan baik. Makanya orang Katolik lebih santun dari Protestan, karena masuk surga itu harus berbuat baik. Kalau Protestan enggak. Protestan mau menghujat, mau kasar, mau apapun, yang penting imani saja. Sementara Protestan lebih menekankan keselamatan hanya melalui iman dan anugerah Tuhan, yaitu sola fide dan sola gratia. Makanya saya tanya, yuk, sebenarnya tahu sola gratia apa tidak? Baru dengar dari baru ngomong sekarang sama you. Jangan-jangan you nggak ngerti apa itu sola fide, apa itu sola gratia, apa itu sola scriptura. Saya dulu aktivis gereja, makanya paham. Oke, jemaat saya, ya Allah. Oke, tolong kredibilitas Bang Oki ini ditentukan pada live debat malam hari ini. Bang Oki, saya tanya sama Bang Oki, Bang Oki jelaskan kepada saya konsep keselamatan di dalam iman Bang Oki sekarang ini, sola fide atau sola gratia, teori John Calvin atau teori Martin Luther. Kalau Bang Oki teori John Calvin, jelaskan kepada saya kenapa ada ketidakadilan di dalam teori John Calvin, yaitu tentang predestinasi. Tahu nggak predestinasi? Jangan-jangan nggak ngerti juga. Makanya tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Yang berani debat dengan saya Oki, Rudi Yohanes, lain ditanya, lain dijawab. Ya apa sih? Ya kalau kita punya iman kita nggak berzina. Kalau kita punya iman kita nggak mencuri. Ya, iman itu pasang surut, ada naik, ada turun. Bahkan iman ini bisa lepas tapi bisa kembali lagi. Itu namanya iman. Iman itu fluktuatif. Ada di atas, ada di bawah. Bang Oki, Matius 5 ayat 37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Bang Oki jujur, Anda paham nggak tentang sola gratia? Anda paham nggak tentang sola fide? Anda paham nggak tentang teori John Calvin dan Martin Luther? Dan perbedaan di antara mereka dengan Katolik apa? Apa tentang predestinasi? Nggak ngerti. Bagaimana Anda berdebat tentang keselamatan? Terus Bang Oki bilang, Bang Nandar, Yesus gak bawa agama. Anda yang mengatakan kalau agama Anda itu Protestan.
Emang yang membuat agama Protestan Yesus dan Paulus? Bukan. Protestan itu adalah sebuah reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther pada abad ke-16. Agama Protestan agama baru. Coba jelaskan. Aduh, sampai keringetan ya, gak tega aku, cucu. Ada lain ditanya, lain dijawab, dan pertanyaan Anda itu gak relevan dengan tema keselamatan. Kok masalah kalau punya iman kenapa berzina? Ya justru itu iman fluktuatif. Aduh, nggak tega teman-teman. Makanya tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya. Kalau sanggup, ayo kita debat. Di dunia offline saya bersedia, online ayo. Cuma dua ini aja yang berani sama saya. Karena saya aktivis gereja. Aduh, nggak tega. Kalah debat, kalah PK nih Bang Oki nih. Ya penonton tahu juga Bang Oki kalau salah jawab bisa oleng mereka. Katega aku Bang Oki. Jelaskan Bang Oki. Oke, waktu saya. Ya sebenarnya yang lagi muter-muter ini siapa? Dari tadi saya fokus berbicara tentang jaminan keselamatan. Terus di awal narasi Bang Nandar tadi, Bang Nandar bilang di dalam Kristen itu berzina tetap masuk surga. Itu narasi Anda sendiri Bang Yonatan Nandar, yang saya balikan menggunakan hadismu. Dari awal match ini saya minta di mana tertulis kalau orang Kristen itu berzina tetap masuk surga. Tapi saya bisa buktikan itu tertulis di dalam Sahih Bukhari 6274 yang tidak Bang Nandar senggol dari tadi. Sebenarnya yang lagi putar-putar siapa ini Bang Nandar? Saya on point di tema saya. Saya fokus di tema saya. Nah ketika Bang Nandar bilang, kok disuruh tanya Tasya tentang keselamatan? Saya tidak suruh. Bang Nandar tadi ngomong saya tidak menyampaikan, saya harus bertanya jaminan keselamatan sama Tasya. Yang saya bilang, Tasya ini kan bidat. Bang Nandar ingin membenarkan kalau Bang Nandar itu adalah aktivis gereja. Dengan saya bertanya dengan Tasya, buat apa? Buat apa? Buat apa membenarkan diri dengan saya harus bertanya dengan orang lain? Ya kita hatu aja. Masalah saya percaya atau tidak ya udah. Kenapa saya harus bertanya dengan orang lain yang tidak ada korelasinya dengan diskusi kita? Untuk apa? Lah dia juga bidat kan, wanas. Masa saya percaya dengan bidat, wanas ya kan? Nah itu yang lagi muter-muter itu Bang Yonatan Nandar sebenarnya ya. Oke teman-teman kita tanggapi sedikit ya teman-teman ya. Perbedaan antara Katolik dan Kristen tadi dengan Bang Nandar. Padahal saya sudah jelaskan tadi di awal ya. Bang Nandar, agama di dalam iman kami itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu iman dan percaya kita kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Benar di dalam Katolik itu iman dan perbuatan adalah jaminan keselamatan. Tetapi di dalam kekristenan iman, Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi Bang Nandar, ketika kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, ya kita harus mengikuti apa yang tertulis di dalam Alkitab ini loh. Yang saya bilang dari tadi, apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Kita harus hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Itu, ya Bang Yonatan Nandar ya. Itu Bang Yonatan Nandar. Nah jadi Bang Nandar, tolong ya, terakhir kali ini saya putar hadis Bang Nandar. Tolong ditanggapi Bang Nandar. Tolong ditanggapi. Ini narasi Bang Nandar sendiri yang terarah ke dalam diri Bang Nandar sendiri. Oke. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Ini apa? Apakah tidak beriman saja? Tidak berzina loh. Orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah ia mencuri, orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Sebenarnya yang modal iman ini siapa Bang Nandar? Siapa? Saya tunjukkan data dari tadi. Tolong ditanggapi Bang Nandar, sudah berapa match ini? Tidak Bang Nandar tanggapi, sedangkan pertanyaan Bang Nandar, saya sudah jawab Bang Nandar. Antara iman Kristen dan Katolik. Betul di dalam kekatolikan itu iman dan perbuatan yang menyelamatkan. Di dalam kekristenan iman yang menyelamatkan. Nah di dalam Kristen ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita harus hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Itu loh. Bang Yonatan Nandar ya.
Ya, jadi teman-teman, kita minta ya buat Bang Yonatan Nandar, kita minta ya dari awal match sampai detik ini tidak Bang Nandar bantah sama sekali. Hadis Sahih Bukhari 6274 itu yang pertama, dan yang kedua, mana datanya kalau di dalam Kristen itu berjinah masuk surga? Mana datanya? Itu yang saya minta. Itu narasi Bang Nandar. Bertanggung jawab seperti saya mempertanggungjawabkan narasi saya dengan data. Sekarang Bang Nandar pertanggungjawabkan narasi Bang Nandar dengan data. Jangan mutar-mutar Bang ya. Jangan mutar-mutar aja framing sana sini. Poin aja. Ke poin keselamatan aja. Pertanyaan saya, Sahih Bukhari 6274 bantah pakai data. Yang kedua, di mana di dalam Alkitab kami tertulis kalau orang Kristen berzina masuk surga? Bisa bertepatan juga teman-temannya. Dia yang bawakan zina, tetapi di Sahih Bukhari 6274 tertulis kata zina. Bertepatan sekali kan saya bilang. Bang Nandar termakan dengan narasinya sendiri. Makanya dia mulai deg-degan. Terima kasih teman-teman. Aduh, ya ampun, Ledit aja baru. Teman-teman jangan kalah PK lah kita. Menang debat masa kalah PK. Baik teman-teman. Si